Salam pemirsa, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali dalam pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kami dari ASI Jakarta selalu siap untuk bersama-sama dengan pemirsa untuk membahas lebih dalam mengenai pelajaran Sekolah Sabat. Sudah ada kali ini ada Pak Fajar. Apa kabar Pak Fajar? Puji Tuhan, Pak Darwis. Salam hangat selalu buat rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita yang sudah memberikan komen di line YouTube kita. Salam hangat sahabat kita di Bitung, Bovendigul, Papua, bahkan yang di Pulau Jawa, Lampung, dan bahkan yang ada di Makassar. Puji Tuhan. Salam kasih dalam Yesus. Amin. Apa kabar Pak Tobing? Puji Tuhan Pak Darwis, kabar luar biasa. Tuhan Maha baik. Kita berharap sahabat-sahabat kita di Kalimantan ya, di Banjarmasin, Balikpapan, Bontang, Samarinda, Tarakan, kemudian di Sumatera, di Lampung, Batam, di Riau, ada juga di Aceh ya, lalu Jawa Barat ya, teman-teman di Jawa Barat juga, di Bali, NTT ya. Kepada sahabat-sahabat di NTT, semoga kondisi semakin membaik sekarang. Kiranya Tuhan selalu mengasihi saudara-saudara di sana. Ya, Tuhan Maha baik kepada kita. Terima kasih Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Saya juga ingin memberi salam. Ada teman kita juga di Sudan Selatan, ya luar biasa. Terima kasih atas sapaannya. Juga di California dan juga ada di Den Haag. Wah, luar biasa. Juga dari Sabah. Terima kasih atas semua komentarnya. Kami selalu bersenang, gembira, dan sukacita jika ada komentar dari para sahabat kami. Baiklah teman-teman, sahabat, pemirsa, kita akan mulai diskusi kita dengan berdoa yang dipimpin oleh Bapak Fajar. Silakan Pak Fajar. Baik, kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami akan mempelajari firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kiranya Roh Kudus-Mu dan terang dari surga mendiami hati serta pikiran kami, supaya kami dapat boleh menyampaikan pelajaran ini yang terbaik, hanya untuk kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk kekuatan iman saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Pimpin dari awal hingga akhir, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik pemirsa dimanapun berada, ada topik yang menarik yaitu anak-anak perjanjian itu. Mengenai apa ini perjanjian, siapa ini anak-anak. Mungkin kita minta Pak Tobing untuk menguraikannya, Pak, supaya kita mendapat pengertian yang lebih baik. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pelajaran kita minggu ini sangat bagus ya. Kita lebih spesifik lagi kepada membahas siapa yang menjadi objek dalam perjanjian itu, terutama ya dalam judul kita anak-anak perjanjian itu. Ada satu ayat ya, ayat hafalan bagi kita dalam satu minggu ini. Saya kira ini sebuah ayat yang menenangkan hati sekali Pak Darwis. Ketika ada seseorang misalnya mengatakan kepada kita, aku akan menyertai kamu ya. Jadi apalagi ketika yang mengatakan ini adalah seorang Allah ya, seorang Allah Yesus yang mengatakan, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, itu di dalam Matius 28 ayat 20. Kenapa? Ya, karena kita hidup di dunia ini Pak Darwis, ya kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan ini, ya kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan, banyak kekhawatiran kita, banyak ketakutan kita. Ya, ini ada sebuah ilustrasi yang sangat baik digambarkan kepada kita bagaimana menggambarkan cara Allah memberikan ketenangan kepada kita. Satu kali ada seorang ayah bersama dengan putrinya ya. Mereka berenang-berenang di pantai ya. Ini putri masih umur 10 tahun. Habiskan waktu mereka liburan di pantai berenang-berenang. Lalu rupanya nggak sadar ketika asik berenang ombak besar memisahkan mereka. Orang tuanya nggak bisa selamatkan dia lagi. Tapi saat itu dia nggak bisa langsung kejar. Tapi orang tuanya bilang, kamu tenang saja ya. Menghadap ke atas, berenang mengapung saja dengan punggungmu ya, ayah akan ke pantai untuk mencari pertolongan, kamu pasti selamat nanti. Rupanya gak berapa lama
ada banyak kapal-kapal kecil dan ya beberapa orang yang lain mendekati anak ini udah kelihatan panik ya. Justru orang-orang yang panik mencari si anak ini sendiri tenang. Ya, anak ini sendiri tenang, lalu dia bilang, "Loh, ada apa kok kalian panik?" Kan ayah saya bilang, kalau saya sepanjang hari mengapung-apung dengan punggung seperti ini, saya tetap tenang, saya tetap selamat. Nah, jadi dan benar, ya dia tidak apa-apa walaupun dia jauh, tapi karena dia percaya dengan apa yang dibilang oleh ayahnya, dia selamat. Nah, saya kira Pak Darwis ini sebuah sebuah resep yang sangat meneduhkan hati, di mana sekali lagi seperti yang kita katakan, kekhawatiran, ketakutan sangat mendominasi kita saat ini, terutama di era pandemi ini. Ya, kita tidak tahu kita kemana pergi, jangan-jangan sudah ada virus di sana. Tetapi ketika membaca sebuah jaminan dari satu oknum kealahan yang mengatakan, "Tenang, aku akan bersama kamu, menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Nah, kalau kita sebagai umat yang percaya ya membaca ini, saya kira tidak ada ketakutan kita, Pak Darwis. Ya, nggak perlu ada yang kita takutkan sebagai anak-anak perjanjian. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Itulah kira-kira yang akan kita lihat dalam satu minggu ini. Janji-janji apa saja yang meneduhkan hati kita itu yang Tuhan berikan kepada kita melalui beberapa tokoh di dalam pelajaran kita satu minggu ini. Ya, Pak Tobing, ini pemikiran aja. Kalau dalam perjanjian biasa kita kan harus komitmen, ini salah satu yang penting dari beberapa pihak. Apa Pak Tobing yang utama kalau dalam perjanjian dengan Allah agar berhasil, Pak Tobing, sehingga kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah? Silakan Pak Tobing. Ya. Terima kasih Pak Darwis. Jadi sekaligus menanggapi pertanyaan dari pemirsa juga, baik yang disampaikan di YouTube maupun di Facebook, ya, mengenai konsep perjanjian ini. Konsep perjanjian yang Allah berikan kepada kita tegaskan lagi bahwa berbeda dengan perjanjian yang kita bayangkan dalam bentuk agreement. Ya, kalau agreement, perjanjian, kedua belah pihak bersepakat, setuju, jalan gitu ya. Tetapi ini perjanjian yang disebut covenant ini, Allah melihat bahwa kita membutuhkan jalan selamat, sehingga Tuhan membuat janji. Tapi ada satu syaratnya. Orang yang menerima janji itu, kita sebagai penerima janji itu harus punya komitmen penurutan, ya, komitmen penurutan. Begitu kita melanggar komitmen itu, maka janji itu tidak berlaku bagi kita. Ya, apa yang Tuhan bilang, misalnya aku akan menyertai kamu, tapi kalau kita tidak komit, ya, kalau kita tidak komit, itu kan janji Tuhan ke kita, ya. Kita nggak pernah diajak Tuhan, "Ayo kamu mau nggak saya sertain, ayo janji yuk." Nggak, bukan seperti itu. Tapi karena Tuhan tahu tanpa penyertaan Dia kita nggak akan mungkin selamat dalam dunia ini, maka Tuhan tawarkan seperti itu, "Aku akan menyertai kamu, tapi komitmen penurutan itu perlu kita tunjukkan di pihak kita sebagai penerima janji, sebagai anak-anak perjanjian." Itu Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Mungkin kita lanjut ini mengenai perisaimu. Apa ini yang diberikan kepada kita oleh janji Tuhan Allah mengenai perisai? Silakan Pak Tobing. Baik. Di Kejadian 15 ayat 1 sampai 3, di ayat 1-nya dikatakan pertama sekali, ini sebuah kalimat yang langsung seperti sebuah garansi. "Janganlah takut Abraham, ya, akulah perisaimu." Ada dua poin penting yang kita perlu perhatikan di sini. Dua kondisi. Pertama, jangan takut. Ya, kenapa? Ya, kita tahu bahwa perintah kepada Abraham saat itu, ya, perintah kepada Abraham untuk pergi meninggalkan tempatnya itu bukan sekedar pergilah Abraham. Kalau seperti kita sekarang mungkin apalagi kondisi dunia kita sekarang, misalnya kita mau kemana, ada GPS yang bisa membantu kita. Abraham nggak tahu mau kemana, ya. Lalu transportasi nggak secanggih kayak kita sekarang. Disuruh pergi dengan jalan yang berliku-liku, masih berbatu-batu, gunung-gunung, ya. Ini butuh sebuah komitmen yang kuat dari seorang yang menerima janji. Maka Allah sudah melihat itu. Jangan takut Abraham,
Ya, jangan takut. Ini sebuah jaminan. Akulah perisaimu. Apa artinya akulah perisaimu? Di dalam Alkitab inilah kata perisai pertama sekali digunakan. Ya, ini saya kira sebuah jaminan perlindungan yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Kemanapun dia pergi, maka Tuhan yang akan melindungi. Ya, Tuhan akan melindungi. Tidak usah takut. Persoalannya sekarang, Abraham itu percaya nggak kepada Allah bahwa Allah itu adalah perisainya, ya. Allah itu adalah perisainya. Lalu poin yang lain lagi adalah, ya, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu. Jadi ini ada penekanan, you Abraham dengan saya, kita ini ada hubungan dekat, ya, ada hubungan dekat, ada hubungan yang kuat, ya, ada hubungan yang kuat. Oleh karena saya yang memberikan janji kepada kamu, saya bertanggung jawab kepada kamu untuk memberikan kenyamanan. Inilah luar biasanya. Ya, sifat Allah itu ketika dia menyuruh kita pergi, menyuruh melakukan sesuatu walaupun kita belum tahu apa yang mau kita lakukan. Tapi kalau kita percaya, Allah sudah siapkan skenario untuk membuat kita nyaman dan melindungi kita. Persoalan di kita adalah, apakah kita seperti Abraham, nggak banyak nanya, nggak usah terlalu rewel, mau kemana, ngapain, tujuannya apa? Emang nggak ada tempat lain yang lebih baik dari itu. Kenapa harus ke situ? Nah, kadang pikiran-pikiran seperti itu yang membuat Allah akhirnya tidak bisa menjalankan kehendaknya kepada kita. Nah, sekarang pelajaran dari kita di sini, mari kita yakinkan diri kita, Allah itu perisai bagi kita. Itu Pak Darwis. Ya, terima kasih Pak Tobing. Ini agak pemikiran aja nih Pak Tobing. Ya, Allah tadi berjanji memberikan perlindungan kepada umatnya ya Pak Tobing. Tetapi kita lihat ada bencana di NTT, teman kita kena bencana, Pak Tobing. Juga ada COVID, ada juga umat kita yang kena. Perjanjian perlindungan yang mana maksud Allah ini, Pak Tobing, supaya kita mempunyai pengertian yang betul. Silakan. Iya. Jadi perjanjian perlindungan dan kenyamanan yang Tuhan berikan itu sebenarnya bukan hanya sekedar kita dilindungi dari kesusahan, dilindungi dari penyakit. Enggak, itu sesuatu yang sebenarnya bagi Tuhan itu sesuatu yang sangat kecil. Persoalan terbesar yang kebutuhan manusia itu adalah persoalan keselamatan. Ya, keselamatan dari dosa. Itu paling utama. Kalau masalah keselamatan dari ekonomi, dari penyakit, dari apalagi karir dan segala macam, itu hal yang kecil kok bagi Tuhan. Ya, kalau Tuhan melihat itu baik bagi kita, itu Tuhan akan berikan. Kalau Tuhan melihat itu tidak baik, itu Tuhan tidak akan berikan. Tapi Tuhan melihat selalu yang namanya keselamatan. Tuhan selalu melihat keselamatan itu baik bagi kita. Tidak pernah Tuhan berpikir-pikir keselamatan perlu nggak ya sama orang. Tidak, itu makanya tidak pernah ada orang yang berdoa untuk bertobat itu ditolak Tuhan. Ya, jadi kalau soal perlindungan dari COVID dan segala macam, ya, selama kita istilahnya tidak gegabah, kalaupun misalnya katakan Tuhan izinkan penyakit datang kepada kita, ya, Paulus bilang apa? Aku akan mendatangkan kebaikan kepada engkau, ya, segala kebaikan kepada engkau yang menerima panggilan Allah. Intinya, ya, apakah itu di kacamata dunia itu sebagai sebuah kesusahan atau penyakit? Kalau Tuhan yang berkehendak, Tuhan akan menghadirkan sebuah skenario bahwa ada sesuatu yang baik Tuhan akan hadirkan kepada kita. Tapi sekali lagi Pak Darwis, perisai yang disebut kepada kita pada pelajaran kita ini itu bukan sekedar bagaimana melindungi kita dari sakit penyakit, dari kemiskinan, dari kesulitan ini. Nah, itu hal kecil Pak Darwis. Tapi serangan setan ini yang paling bahaya Pak Darwis. Setan ini kan maunya kita ini berada di genggamannya. Jangan sampai kita ini ada yang masuk surga nanti. Itu paling utama bagi setan. Ya, nah itu concern Tuhan, urusan Tuhan yang paling utama itu di situ. Supaya anak-anakku ini kembali menunjukkan citra dan gambarku di awal. Itu paling utama Pak Darwis. Ya, ini jadi mari sahabat-sahabat rohani dimanapun kita berada, ya, perisai yang Tuhan berikan ini adalah bagaimana supaya kita selamat, terlindung dari jeratan setan. Ya, itu paling utama Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Saya mau ke Pak Fajar ini. Pak Fajar. Ya Pak Darwis. Janji Mesias ini Pak Fajar. Ada janji Mesias 1, bagian 1. Silakan Pak Fajar. Ya, terima kasih Pak Darwis.
Ini menarik sekali ya. Jadi anak-anak perjanjian yang kita bahas pada pelajaran saat ini itu adalah anak-anak keturunan dari Abraham. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang barangkali kita akan bisa jawab. Apakah kita termasuk sebagai anak-anak Abraham atau tidak ya? Tapi kita lihat dulu ayat yang perlu kita baca, yaitu di dalam Kejadian 28 ayat yang ke-14. Ini dasarnya ya. Kejadian 28 ayat yang 14, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Ini saya garis bawahi ya. Olehmu serta keturunanmu, jadi olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Jadi seakan-akan Abraham ini memang ditunjuk oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan menjadi satu umat Tuhan, dan dari Abraham itu sendiri semua orang-orang kaum di atas muka bumi itu akan mendapatkan berkat. Nah, apa yang menarik dari apa maksud dan tujuan Tuhan untuk memilih Abraham ini? Kita tahu bahwa memang ada satu janji-janji yang akan diberikan oleh Tuhan ya. Dan Tuhan berkata kepada Abraham, hampir lebih daripada satu kali dia memberikan janji itu dan akan memberkati semua keturunannya. Memang Abraham tidak mendapatkan tergenapi pada waktu Abraham itu hidup di atas muka bumi. Keturunannya satu ya. Ya, Ishak, kemudian ada Yakub ada 12 suku. Namun justru kegenapan ini terjadi pada waktu bangsa Israel dipilih menjadi umat yang dipilih oleh Tuhan. Ini menjadi satu kegenapan akan janji itu. Bahkan dari keturunannya Abraham ini akan dijanjikan ada satu Mesias yang akan menjadi berkat bagi seluruh umat manusia di atas dunia ini, yaitu terdapat di dalam Yesus Kristus sendiri. Jadi Yesus itu memang keturunan daripada Abraham, dan Yesus ini menjadi atau anak Allah ini, domba yang disembelih ini, menjadi satu berkat bagi semua orang. Jadi kita akan lihat daripada pengorbanan Yesus ini, kita akan mendapatkan berkat, mendapatkan janji sebagai anak-anak perjanjian, oleh karena kita percaya kepada Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Ada satu ayat yang menarik, yaitu di dalam Galatia 3 ayat yang ke-8 dan 9. Galatia 3 ayat 8 dan 9 ya. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Memang itu waktu perjanjian pertama kali diberikan kepada Abraham, hanya dikhususkan kepada bangsa Israel dan hanya untuk orang-orang Yahudi. Ayat yang ke-9. Jadi mereka yang hidup dan iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi bukan hanya orang-orang Yahudi, namun orang-orang non-Yahudi yang memiliki, yang hidup dalam iman, merekalah yang akan diberkati. Merekalah yang akan diberkati. Kita akan coba beralih ke ayat yang ke-27. Ini yang menarik, Pak Darwis. Ya. Galatia 3:27 sampai 29. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi ini berkat anak-anak perjanjian sekarang itu bukan milik daripada orang Yahudi, namun milik menjadi orang non-Yahudi atau milik menjadi semua orang. Karena di dalam Kristus kita akan disebut sebagai keturunan Abraham dan berhak untuk menerima janji berkat yang diberikan oleh Tuhan Allah kita. Saya pikir itu dulu, Pak. Ya, Bapak Fajar ini
Ya, kadang-kadang kita jelas Pak Fajar bilang bahwa ada janji keselamatan melalui Yesus Kristus. Jaminannya apa ini Pak? Kadang-kadang kita kalau pergi ke bank juga harus ada jaminan. Gitu. Ada garansi gitu ya? Iya, ada garansi. Apa ini Pak jaminannya? Apakah ada Pak supaya kita mendapatkannya? Silakan. Iya, tentunya ada satu garansi yang diberikan oleh Tuhan bila mana kita mau setia, kemudian mau menurut kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan itu kan sudah akan memberikan satu janji berkat, keselamatan tentunya. Ini jaminan keselamatan. Bila mana kita memiliki iman kepada Dia. Kalau kita punya iman kepada Kristus Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, dan kita menerima Dia, pengorbanan Dia melalui baptisan baptisan air maupun baptisan Roh Kudus, kita menerima akan Yesus Kristus, percaya bahwa hanya melalui Yesus kita yang akan dibenarkan, tentunya jaminan keselamatan dan kehidupan kekal. Jadi jaminannya apa? Jaminan keselamatan dan kehidupan kekal akan diberikan kepada kita. Wah, ini sangat menjadi satu berita yang penuh dengan sukacita, Pak Darwis. Bila mana kita mau menerima akan janji-janji dan jaminan yang diberikan, jaminan kepastian yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yaitu janji keselamatan, janji kehidupan kekal di kerajaan surga nanti. Terima kasih Pak. Saya kembali ke Pak Tobing ini. Pak Tobing, ada janji Mesias bagian 2. Mungkin Pak Tobing bisa uraikan lebih jauh dari apa yang baru kita dengar dari Pak Fajar. Silakan. Ya, ini lanjutan dari yang sudah diterangkan Pak Fajar tadi. Ada sebuah ungkapan dari seorang yang bernama Thomas Brown. Dia katakan, untuk menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya, kita harus berjalan ke suatu negeri yang sangat jauh, bahkan di luar diri kita sendiri. Jadi, kalau istilah orang sekarang, cobalah piknik dulu, kamu piknik gitu ya, supaya nggak kurang piknik. Jadi supaya segar dulu pikiran, lalu pengetahuan kita juga nambah. Sebenarnya bukan sesederhana itu ya. Kalau kita kaitkan dengan janji-janji Tuhan ya, di dalam ayat kita hari ini ada di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18, Wahyu 3 ayat 12 itu bicara mengenai janji kedatangan Yesus yang kedua kali nanti. Artinya gini, kalau bisa saja kita sekarang sudah merasa bahagia di dunia ini. Tapi jangan salah. Itu kalau kita mau benar-benar menikmati kebahagiaan di dunia ini, ada kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya, bukan di dunia ini, itu nanti di surga. Karena apa? Sebenarnya kalau kita selidikin di dunia ini, kalau kita lihat-lihat secara detail, ya seperti yang digambarkan oleh seorang yang bernama Agustinus menggambarkan kondisi dunia sekarang ini, ya penuh. Sebenarnya sudah rusak sekali ya, sudah rusak sekali. Maaf ini agak to the point kayaknya kata-katanya, dikatakan ini penuh kebodohan. Iya, banyak orang bodoh, banyak kita menjadi bodoh di dunia ini. Padahal awal mula Allah menciptakan sempurna sekali. Namanya ciptaan Allah, intelijensinya luar biasa, tapi karena dosa apa? Jadi bodoh, banyak kesalahan. Yang tadinya tidak ada air mata jadi ada air mata. Yang tadinya nggak perlu takut dengan binatang jadi takut. Ya banyak hal yang sia-sia yang kita lakukan ya. Kita sudah mati-matian bekerja, ini ternyata sia-sia. Kita mengalami ada yang disebut sakit hati, kedukaan, ada ribut, perkelahian, pembunuhan, perang di mana-mana, pencurian, ya nggak tenang kita. Coba sekarang ada yang berani meletakkan kendaraan kita di depan rumah tanpa dikunci. Ya kita balik badan sebentar hilang itu. Ya bisa hilang sebentar. Ya berita yang lucu lagi. Ya rumahnya Kapolres dirampok. Ya coba bayangkan. Rumah Kapolres dirampok, terus rumah orang yang nggak bersenjata sendiri gimana amannya gitu ya. Nah ini kondisi dunia sekarang Pak Darwis, Pak Fajar ya. Banyak penipuan, perjinahan, apalagi urusan perjinahan, percabulan. Kita baca berita orang tua kandung memperkosa anaknya kandung. Ya, belum lagi fitnahan, belum lagi kita ditipu, penyakit ya seperti sekarang ini kita dalam keadaan takut karena pandemi ini ya. Banyak macam-macam. Kalau dalam istilah psikologisnya Pak Darwis, udah sakit jiwa dunia ini sekarang Pak Darwis. Ya, sakit jiwa. Ada salah satu jenis gangguan sakit jiwa namanya schizofren ya, yang sudah jalan-jalan sendiri itu. Kita ini sudah schizofren sebenarnya kalau secara psikologis Pak Darwis.
ya sudah schizofren. Kalau dari ilmu kedokteran, metabolisme tubuh kita ini udah hancur, ya metabolisme tubuh dunia ini udah hancur nih, ya peredaran darahnya udah nggak ada yang benar, Jalan satu-satunya supaya dunia ini benar-benar dipulihkan, Pak Darwis, kita ini perlu transfusi darah, Pak Darwis. Perlu transfusi darah. Kita harus rutin melakukan cuci darah. Harus rutin, ya, harus rutin melakukan cuci darah karena udah sakit sekali keadaan dunia ini. Ya, jadi jangan kita pikir wah ini udah bahagia kita sih. Enggak. Ya, enggak. Mari kita piknik. Nah, ada tempat yang lebih luar biasa yang Tuhan sediakan, yang kita benar-benar menemukan arti kebahagiaan sesungguhnya. Kita ini sekarang berada di dunia yang sakit jiwa. Jangan kita nikmati kebahagiaan di tengah-tengah penyakit jiwa seperti ini. Kita harus benar-benar bisa merasakan bahwa oh enggak, ini kita ini ada di dunia yang sakit. Jadi kita enggak mau, jangan nikmatin. Jangan kita merasa bahagia dengan penyakit seperti ini. Kita harus cuci darah rutin, Pak Darwis. Ya, rutin. Persoalannya hanya satu yang bisa melakukan transfusi darah, jenis apapun golongan darah kita ini, Yesus bisa Yesus bisa menjadi donatur bagi kita. Itu Pak Darwis yang dijanjikan di dalam pelajaran kita. Terima kasih Pak Tobing. Nah, ini pertanyaan aja Pak Tobing untuk diterapkan. Kalau kita kembali ke zaman Nuh, sepertinya kejahatan zaman dulu sama sekarang lebih hebat lagi mungkin sekarang. Tapi zaman Nuh hanya 8 orang Pak Tobing yang selamat. Bagaimana dengan kita? Apakah ada kita lebih dari 8 orang padahal penduduk dunia udah miliar ini Pak Tobing? Mungkin bisa dijelaskan Pak Tobing. Baik. Saya kira Tuhan punya maksud, ya, punya maksud supaya kita belajar dari pengalaman Nuh. Kalau sampai kita nggak belajar dari pengalaman Nuh, hanya Nuh dan sekeluarga yang selamat, ya saya kira itu maaf, ya, kondisi dunia seperti yang digambarkan di sekolah sahabat kita ini penuh kebodohan. Maaf, kita ini sangat bodoh sekali kalau sampai kita nggak belajar dari pengalamanmu itu. Apakah kita akan selamat semua? Tuhan menginginkan keselamatan kita semua. Bukan kebinasaan kita kok yang Tuhan kita inginkan. Hanya sekarang pertanyaannya, apakah kita mau rutin melakukan transfusi darah? Apakah kita mau rutin mengakui bahwa darah kita ini udah nggak bisa ngidupin hidup kita. Hanya darah Yesus. Ketika kita mau mengakui datang kepada sumber pendonor darah itu, ya, darah keselamatan itu, maka kita akan selamat sebanyak-banyaknya. Pak Darwis, sebanyak-banyaknya. Kita ngapain Tuhan tunggu lama-lama kalau toh hanya 8 orang juga, berarti Tuhan jahat sekali. Dia hanya mau kematian kita, tetapi karena justru Tuhan menunggu kita, pertobatan kita rutin mau melakukan transfusi darah. Itulah ya yang Tuhan tunggu supaya kita lebih banyak yang selamat. Saya kira itu Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Saya mau kembali ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, satu bangsa yang besar. Apakah kita termasuk di dalam bangsa yang besar itu? Pak Fajar, mohon diterangkan Pak Fajar. Iya, menarik ini. Menarik sekali ini ya. Ini salah satu janji daripada Tuhan kepada Abraham ya. Menjadi satu bangsa yang besar. Ini ayatnya nih, dasar ayatnya ya. Yaitu dalam Kejadian 12 ayat yang kedua. Ini menarik sekali nih Pak Darwis. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ini adalah janji daripada Tuhan itu sendiri kepada Abraham. Pada waktu itu Abraham memang belum mendapatkan keturunan ya, tapi Tuhan sudah memberikan janji bahwa dia akan dibuat menjadi bangsa yang besar. Ini kan jadi satu pertanyaan ini buat Abraham. Loh, dari mana Tuhan bisa berikan saya menjadi bangsa yang besar sementara saya belum punya keturunan, saya belum punya anak, dan barangkali mungkin ahli waris kalau Abraham itu dia tidak memiliki anak akan diberikan kepada hambanya, sebagai ahli waris itu. Ini menjadi satu bahan pemikiran. Tapi Abraham tetap memegang janji daripada Tuhan bahwa dari keturunannya akan dibuat menjadi bangsa yang besar. Nah, apakah itu digenapi? Apakah menjadi bangsa besar itu digenapi pada waktu dia memiliki keturunan Iska, kemudian Iska
memiliki keturunan, ada Yakub dengan 12 sukunya. Memang pada waktu itu masih kecil, tapi ini digenapi ada di dalam diri bangsa Israel. Pada waktu bangsa Israel dia pindah ke Mesir, dan di Mesir ini bangsa Israel itu semakin besar. Jadi keturunan dari Abraham, Ishak, dan Yakub dan 12 suku ini menjadi semakin besar sekali. Hampir kurang lebih 400 tahun ya setelah Abraham melahirkan Ishak. Kurang lebih seperti itu. Jadi janji-janji Tuhan ini memang benar-benar digenapi bahwa akan ada satu bangsa pilihan. Nah, apa maksud daripada tujuan Tuhan membuat bangsa yang besar ini? Berjanji kepada Abraham. Yang mana adalah supaya bangsa ini menjadi bangsa yang memiliki satu tabiat seperti Tuhan, memiliki satu tabiat yang penurut, beriman kepada Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu dia akan melihat bahwa mereka itu akan digiring menyembah kepada Tuhan yang benar, menyembah kepada Allah yang benar. Karena saya yakin Pak Darus banyak di situ, apalagi di Mesir ya, banyak dewa-dewa, kemudian belum yang ada penduduk asli dari Kanaan yang mereka tinggal di sekitarnya, mereka kan menyembah kepada Allah-Allah yang ada di pohon, kemudian ada di binatang dan lain sebagainya. Sehingga maksud daripada Tuhan untuk memberikan janji kepada Abraham itu membuat bangsa ini menjadi satu daya tarik, jadi magnet bagi mereka, menjadi masyhur, menjadi bangsa yang besar, sehingga orang akan melihat dan bagaimana kesetiaan mereka, penurutan mereka kepada Tuhan yang benar. Nah, itu maksud daripada Tuhan memberikan janji kepada Abraham. Saya yakin itu, Pak. Terima kasih Pak Fajar. Ini hanya pemikiran aja, Pak. Jadi ada tugas misi yang diberikan kepada bangsa Israel. Sekarang misi itu ke jemaat, Pak. Kita tentu tidak mau gagal seperti orang bangsa Israel, Pak. Iya, betul. Apa yang akan kita lakukan, Pak, supaya ini berhasil, Pak? Jangan sampai gagal lagi. Silakan, Pak Fajar. Terima kasih, Pak Darwis. Sebagaimana janji Tuhan kepada Abraham akan membuat menjadi bangsa yang besar, tentunya Tuhan juga berjanji kepada umat Tuhan menjadi umat Tuhan yang besar, yang memiliki satu kemasyuran, yaitu apa? Yaitu membawa satu Injil kebenaran ini. Yaitu Injil tadi disebutkan bahwa dari keturunan Abraham akan ada satu Mesias. Tadi dijelaskan oleh Saudara Elvin juga, satu Mesias menjadi satu janji keselamatan bagi semua orang. Nah, kabar Injil yang tentang pengorbanan dia di atas kayu salib, kemudian kematian dia, kemudian kebangkitan dia. Injil ini yang perlu disampaikan kepada semua orang di atas muka bumi ini, kepada seluruh umat manusia di atas dunia ini. Sehingga mereka melihat bahwa umat-umat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus, memiliki tabiat seperti Yesus, itu dapat mencerminkan tabiat Kristus di semua orang. Sehingga orang akan melihat, oh iya ya, orang-orang umat-umat Tuhan yang ini percaya kepada Yesus memiliki tabiat yang baik, penuh dengan kelemah lembutan, kerendahan hati. Oke lah, kita jadi percaya. Diharapkan semua orang jadi percaya. Nah, Injil misi ini yang mesti harus kita sampaikan. Sehingga kita akan menjadi umat Tuhan yang semakin besar, yaitu membawa Injil, kabar kebenaran kepada semua bangsa di atas dunia ini, Pak. Terima kasih Pak Fajar. Kita lanjut, ini bukan hanya bangsa yang besar, tapi juga nama yang masyhur. Nah, ini apalagi nih Pak Fajar. Nah, ini kelanjutan ini Pak Darwis. Iya, dilanjut Pak. Ini apa ini? Ini kelanjutan. Silakan. Ya, karena saya ini juga menarik sekali. Kita akan bahas dengan mudah ya. Apa yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan kemasyhuran? Kemasyhuran ini kan sebetulnya viral ini. Ya Pak Darwis ya, viral. Ada sesuatu kita sebagai anak-anak perjanjian itu bukan hanya terkenal, masyhur, tapi viral di mana-mana. Nah, apa yang membuat kita viral? Apakah kita itu dikenal sebagai apa? Apakah kita itu dikenal sebagai seorang pribadi yang penuh dengan kesombongan, ataukah seorang pribadi yang membawa tabiat Kristus, sehingga orang lain itu akan melihat citra daripada Yesus itu ada di dalam diri kita.
Nah, ini menjadi satu pertanyaan menarik. Kita itu terkenal, kita itu viral, apakah dengan kesombongan kita sendiri, apakah kita memantulkan citra Yesus? Itu yang paling menarik ini. Kita itu terkenal dengan viral di lapisan masyarakat, itu karena tabiat Kristus itu ada di dalam diri kita. Sehingga kita itu mampu menarik orang sehingga mereka percaya, oh ternyata umat-umat Tuhan yang memiliki penurutan, memiliki iman kepada Yesus mereka, Tuhan mereka itu memiliki tabiat yang memantulkan daripada citra Yesus. Sehingga ini mereka akan tertarik, mereka akan percaya. Karena kita lihat begini Pak Darwis. Tadi dijelaskan oleh Saudara Elvin bahwa pertentangan di atas dunia ini sebetulnya antara yang baik dan yang jahat. Setan berusaha untuk menggagalkan hubungan yang harmonis manusia dengan Tuhannya yang ada di surga. Nah, setan berusaha untuk memisahkan itu semuanya, dan kita akan tahu. Dan dia berupaya bagaimana membuat umatnya itu menjadi umat daripada Kristus, ya, menjadi umat daripada setan, mengikuti tabiat seperti dia, menjadi seorang penipu, memiliki satu kesombongan, memiliki ketinggian hati, dan lain sebagainya. Setan berusaha itu. Nah, tapi kita melihat akan janji Kristus. Kalau kita hidup membawa janji Kristus di dalam kehidupan kita menjadi seorang yang penurut, kita menjadi seorang yang setia, kita membawa citra Yesus, kita akan mematahkan godaan daripada setan, dan kita menjadi umat Tuhan yang luar biasa. Sehingga nama kita sebagai anak-anak perjanjian itu semakin masyhur, semakin viral, semakin terkenal oleh karena kita memantulkan tabiat daripada Kristus pada hari. Iya, Pak Fajar, ini tentu saya juga ingin masyhur ini Pak Fajar. Semua orang ingin masyhur, ya kan, terkenal. Tapi kita maunya masyhurnya itu sesuai dengan pelajaran kita, bukan masyhur karena hal-hal yang lain. Apa ini yang harus kita buat Pak, supaya masyhur kita ini sesuai dengan apa yang kita bahas kali ini? Silakan Pak. Aduh, pertanyaan menarik ini Pak. Apa yang membuat kita itu supaya biar masyhur, ya? Tentunya kan oleh karena kedekatan kita dengan Kristus, ya. Semakin kita dekat dengan Kristus, bagaimana caranya kita supaya kita dekat dengan Kristus? Ada satu buku Alkitab, ada satu komunikasi, ada wadah, ya, ada wadah satu komunikasi melalui doa. Melalui doa dan membaca Alkitab, kita semakin dekat dengan Kristus. Semakin kita mengenal Kristus, semakin kita memiliki karakter Kristus, memiliki iman kepada Kristus. Tentunya kita mau menurut dengan kerendahan hati, percaya akan janji Tuhan. Nah, inilah yang membuat kita itu kita memantulkan akan citra daripada Yesus. Kalau kita sudah memantulkan citra daripada Yesus, kita tidak mau dong melakukan hal-hal yang tidak berkenan akan kehendak Tuhan. Kita pasti menjauhi dong sombongan, kecongkakan, dan membuat hal-hal yang menurunkan derajat iman kita kepada Kristus. Kita tidak akan lakukan untuk itu. Tapi justru semakin kita dekat dengan Kristus, kita akan menurut akan kehendak Dia, kita akan mencerminkan tabiat Kristus di dalam kehidupan kita. Saya pikir itu Pak Darwis. Ya, terima kasih Pak Fajar. Tidak terasa pemirsa, kita akan akhiri diskusi kita kali ini. Maka sebelumnya kita akan mendengarkan pendalaman kesimpulan dari Pak Tobing. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Jadi pemirsa yang diberkati Tuhan, sekali lagi kita sama-sama mengamini bahwa apa yang dihadapkan kepada Abraham itu bukan suatu ujian yang enteng, ya, disuruh pergi tapi tidak tahu kemana pergi. Kita ketika kita nyaman-nyamannya dengan hidup kita punya rumah, kita punya mungkin harta yang ditinggalkan, yang diberikan Tuhan kepada kita, lagi senang-senangnya tiba-tiba disuruh pergi dan tidak tahu kemana pergi, ya. Itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi itulah rahasia keberhasilan Abraham ketika Abraham tanpa ragu menerima dan tanpa pertanyaan, ya, dan tanpa pertanyaan. Sehingga apa? Janji Tuhan ketika memberikan negeri perjanjian itu, ya, diberikan kepada Abraham, maka Abraham pun menerimanya, ya. Kanaan itu, ya, adalah simbol surga yang diberikan kepada umatnya.
Disitulah perjalanan tujuan akhir kita, ya. Bukan dunia ini tujuan akhir kita, tapi Kanaan surgawi yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tetapi kita perlu mengetahui bahwa tanpa uluran kasih karunia dari Tuhan, ya, kita tidak akan pernah tiba di sana. Dan Tuhan sudah mengulurkan kasih karunia itu. Tanpa komitmen kepatuhan kepada janji-janjinya, maka negeri Kanaan itu hanyalah sebuah dongeng bagi kehidupan kita. Tetapi ketika kita menunjukkan komitmen penurutan sebagai persyaratan dalam menerima janji itu, maka negeri Kanaan yang di luar pemikiran kita, yang tidak pernah kita bayangkan, yang tidak pernah dilihat oleh mata, maka itu menjadi satu kenyataan yang luar biasa. Kebahagiaan yang sudah kita rasakan sekarang ini, kita akan merasakan itu tidak ada apa-apanya ketika kita bersama-sama dengan Allah menemukan kebahagiaan sejati di sorga yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Pemirsa yang diberkati Tuhan, mari kita seperti Abraham, tanpa banyak bertanya, lakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, maka Tuhan yang akan memberikan petunjuk apa yang akan kita lakukan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Itulah menjadi kesimpulan bagi kita pada hari ini. Terima kasih Pak Tobing, terima kasih Pak Fajar, luar biasa diskusi kita kali ini. Kami berharap pemirsa dimanapun berada mendapatkan inspirasi baru sehingga kehidupan kita lebih baik dan sesuai dengan perintah Allah. Tuhan menolong kita, dan kami kembali kepada teman-teman dimanapun berada, mohon rekaman ini boleh dibagikan kepada siapa saja, kemana saja, sehingga semua juga boleh mendapatkan inspirasi yang baru. Kita akan tutup diskusi ini dengan doa yang dipimpin oleh Pak Tobing. Silakan Pak Tobing. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, suatu kehormatan bagi kami Engkau menyebut kami sebagai anak-anak perjanjian. Oleh karena itu Tuhan, biarlah atas kasih karunia-Mu kami menjaga kehormatan yang Tuhan berikan ini, agar kami memegang komitmen kami, tidak ke kiri ke kanan, tapi kami melakukan sama seperti Abraham, tanpa banyak protes, tanpa banyak bertanya. Kami melakukan menuruti apa yang Engkau perintahkan kepada kami, maka pada saat itu Engkau sebagai Allah yang memberikan perjanjian, yang akan memberikan petunjuk apa yang kami harus lakukan. Karena kami tahu bukan karena kekuatan kami, tapi itu hanya semua belas kasihan, kasih karunia-Mu kepada kami Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kami benar-benar menjadi anak-anak perjanjian yang menjaga seterusnya sepanjang hidup kami perjanjian yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Biarlah kami tidak mempermalukan nama Engkau, tetapi biarlah melalui kami nama-Mu dibesarkan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Tobing, Pak Fajar, kepada terima kasih. Shalom. 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 Tuhan memberkati. Dan berkati juga. Amin.